Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Irma SHM MK yang saya hormati sebagai dosen mengampu mata kuliah epidemiologi gizi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja tugas saya dengan konsep timbulnya penyakit dengan model-model. Oke, sebelum kita masuk pembahasan topik pada hari ini, kita harus mengenai dulu subtema-subtema apa saja yang akan kita pelajari dan akan dibahas pada kesempatan kali ini. Dan yang pertama itu kita masuk dalam konsep dasar penyakit. Nah, sebelumnya kan tadi saya pergi mata kuliah epidemiologi gizi, tentunya kita mempelajari tentang suatu penyakit. Tetapi sebelum dari itu, kita harus tahu epidemiologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengapa penyebab suatu penyakit itu dapat terjadi dan bagaimana kita mencegah atau mengendalikan penyakit tersebut. Nah, untuk lebih membahas lebih detail, kita harus mengetahui definisi dari penyakit itu. Diambil dari Gold Medical Dictionary, mengatakan bahwa kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat sehingga timbul gangguan fungsi, struktur, bagian, organ, atau sistem dari tubuh. Nah, jadi penyakit itu suatu kegagalan dari organisme sehingga kegagalan tersebut menimbulkan suatu gangguan fungsi atau struktur sistem dari tubuh kita sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar awalnya, terus di sini sebab, ada akibat. Nah, sebelumnya saya mau tulis kejadian. Nah, ini ada kayak suatu gambaran atau suatu sama lah. Kejadian A yang menimbulkan kejadian B. Jika ditarik kesimpulan akan menimbulkan suatu penyakit. Jadi artinya kejadian B dapat terjadi apabila ada penyebab dari kejadian A. Jadi kejadian A ini merupakan sebab yang menimbulkan kejadian B. Nah, sehingga penyebab itu mengakibatkan suatu penyakit. Contohnya itu penyakit demam berdarah. Kita misalkan kalau kejadian A penyebabnya, apa penyebabnya dari kejadian bisa menyebabkan kondisi DBD tersebut? Mungkin penyebabnya dari sistem imun tubuhnya yang tidak kurang stabil atau lingkungan sanitasinya yang kurang diperhatikan, jarang airnya dikuras sehingga menimbulkan jentik-jentik nyamuk yang bersarang. Dan dari situ mulai ada nyamuk Aedes aegypti yang mulai untuk kayak sebagai parasit di tubuh orang-orang lain. Sehingga menimbulkan suatu penyakit DBD. Nah, kesimpulannya, penyakit adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan bentuk, fungsi, sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Jadi, kalau kita ditanya teman-teman, apa penyakit sama lah dengan sakit? Oh, tentu saja beda. Memang kalau dilihat, tapi kalau kita lebih detail, penyakit itu suatu keadaan di mana terdapat gangguan bentuk dan fungsi tubuh, sehingga tubuh kita itu mengalami keadaan yang tidak normal. Karena kenapa? Terdapat gangguan dan bentuk fungsi pada tubuh kita. Terus kalau untuk kondisi sakit sendiri apa?
Kondisi sakit itu bersifat subjektif, yang artinya hanya bisa dirasakan oleh diri. Kalau penyakit bersifat objektif, yang artinya dia itu bisa diukur oleh parameter. Jadi kalau penyakit itu objektif, sedangkan sakit itu objektif. Lihat saja SE, kata lainnya, lawan katanya adalah subjektif, is objektif. Mungkin sampai sini mungkin saya sudah dimengerti. Kita akan lanjut ke pasal berikutnya. Nah, kita masuk ke segitiga epidemiologi. Mungkin atau biasa disebut juga dengan trias epidemiologi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata segitiga epidemiologi ini. Karena sudah sering kali di beberapa pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai segitiga epidemiologi ini. Segitiga epidemiologi itu apa? Bisa dilihat di sini. Adalah sebuah konsep yang memberikan gambaran tentang hubungan antara tiga faktor penyebab terjadinya suatu penyakit. Nah, ada di sini dua gambar, sama-sama segitiga, tapi untuk siklusnya itu berbeda. Yang pertama, dia itu kayak saling menghubungkan, yang artinya itu saling berikatan. Di sini ada, tadi kan sebelumnya sudah dikatakan tiga faktor utama. Nah, tiga faktor utama itu apa? Nah, mari kita bahas. Tiga faktor utama itu yang pertama host, yang kedua yang pertama itu agent, yang kedua itu host, dan yang ketiga itu environment atau lingkungan. Nah, di sini itu saling berikatan atau saling menghubungkan, saling saling siklusnya itu saling berikat satu sama lain. Mulai dari agent. Agent dipengaruhi oleh host. Agent juga mengendalikan host. Begitu juga dengan host. Host dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan dipengaruhi oleh host. Begitupun juga dengan lingkungan dan agent. Di sini saya jelaskan ini merupakan perubahan pada salah satu faktor. Yang artinya kalau contohnya host ini berubah, pasti salah satunya juga akan sangat dipengaruhi oleh perubahan host ini. Begitu pula dengan agent, begitu pula dengan environment atau lingkungan. Nah, kalau teman-teman bingung apa itu agent, host, environment atau lingkungan, agent itu merupakan diri kita sendiri, penyebabnya. Kalau host itu penjamu, sedangkan environment atau disebut dengan juga lingkungan. Nah, gambar yang kedua ada disebut dengan triad epidemiologi. Berbeda dengan gambar sebelumnya itu kayak segitiga dengan saling berikatan dan saling mempengaruhi satu sama lain.
Berbanding terbalik dengan gambar yang kedua. Kalau teman-teman utamakan ini seperti gambar apa? Kalau menurut saya, ini seperti gambar suatu timbangan. Kita lihat. Yang pertama tadi saya sebutkan agent, yang kedua cost, dan yang ketiga itu lingkungan. Agent dan host itu sama-sama saling berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan sebagai pendukungnya. Nah, itulah mengapa sebabnya lingkungan ini sebagai penopang. Berbicara soal epidemiologi, tidak jauh dari suatu penyakit. Berbicara tentang penyakit dan apa penyebabnya. Nah, lingkungan ini tidak jauh karena dapat menyebabkan suatu penyakit itu apa. Nah, contoh yang tadi saya ambil contoh di dulu. Lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, baik dalam faktor agent, baik dalam faktor host. Contohnya apa? Sanitasinya kurang nih. Sanitasinya itu mengakibatkan suatu penyakit DBD. Nah, agent itu penyebabnya, mengapa bisa terjadi, dan host itu kita, diri kita, atau penjamu yang terkena penyakit itu, dan lingkungannya kurang bersih. Nah, dikatakan di sini juga ini merupakan hubungan ketiga komponen. Jadi, mau bagaimanapun bentuknya, modelnya, ketiga faktor utama dalam triad epidemiologi ini tidak saling berkaitan satu dengan yang lain dan saling berhubungan. Oke, kita lanjut. Nah, yuk cari tahu apa saja segitiga epidemiologi. Karena saya sudah jelaskan di sebelumnya, saya harap mungkin teman-teman bisa lebih mengerti di untuk yang slide selanjutnya. Karena slide selanjutnya itu lebih membahas detail daripada yang slide sebelumnya ini. Yuk kita cari tahu. Nah, ini nih yang tadi disebut agent, 3 faktor utama dalam epidemiologi. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah agent atau penyebab. Nah, agent itu terbagi dari 2. Ada biotik dan ada abiotik. Nah, apa perbedaan dari biotik ini dan abiotik ini? Nah, kita lihat. Biotik ini artinya dari kata bio, yang artinya makhluk hidup. Jadi, yang termasuk agen biotik atau penyebab dari komponen biotik ini, makhluk-makhluk hidup. Apa saja? Ini contoh-contohnya. Ada virus, ada bakteri, ada jamur. Mereka kan ini semua satu ruang lingkup yang disebut makhluk hidup. Dan sebagai parasit juga dan di tubuh manusia yang sangat merugikan tubuh manusia karena dapat menyebabkan penyakit, baik penyakit ringan ataupun yang sampai mematikan. Dan yang kedua itu ada abiotik. Yang pertama zat gizi, kimiawi, fisik, dan mekanik. Perbedaannya apa? Kalau abiotik hidup, kalau abiotik itu tidak hidup. Jadi gitu saja. Kalau yang tidak hidup itu apa? Ada zat gizi, kimiawi, fisik, dan mekanik. Nah, kita bahas dulu kembali dari biotik ini ya. Kita tidak dulu hapus.
Virus. Virus ini, contohnya virus COVID-19 yang beberapa tahun atau 3 tahun yang lalu, baru saja atau 4 tahun lalu ya, sudah 4 tahun lalu ya, yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Virus COVID-19 ini banyak sekali memakan korban. Nah, ini karena apa? Ini merupakan penyebab dari suatu penyakit. Nah, kalau kita kena, pasti kita menimbulkan penyakit juga. Penyakitnya apa? Kayak flu. Tapi bahkan sampai mematikan. Kalau di contoh dari bakteri, itu contohnya kayak salmonella. Nah, itu kan salmonella biasa didapat dari sendok atau peralatan dapur yang tidak bersih. Cara pencuciannya mungkin terus dijama atau dipakai oleh manusia. Dan bakteri itulah yang memunculkan penyakit atau penyakit contohnya kayak diare atau sakit perut. Dan yang ketiga itu jamur. Kalau jamur, contohnya penyebabnya itu apa? Contoh pada penyakit kulit. Jamur kutikula. Nah, jamur ini merupakan inang dari tubuh manusia yang menyebabkan penyakit kulit kita itu sangat terganggu karena gatal ataupun kemerahan dampaknya. Terus apa bedanya dengan abiotik? Abiotik ini zat gizi yang tidak hidup. Penyebabnya apa? Contohnya zat gizinya kurang. Dia waktu saat 1000 masa hari pertama kehidupannya atau yang biasa disebut dengan golden age-nya itu tidak memenuhi standar kebutuhan gizi, sehingga menyebabkan dia kekurangan gizi buruk atau stunting. Dan yang kedua, kimiawi. Berbicara tentang kimiawi, contohnya itu pada zat-zat kimia. Zat-zat kimia ini biasa dicampurkan oleh makanan yang tidak seharusnya kita konsumsi, tetapi masih banyak orang yang belum sadar betapa berbahayanya zat kimiawi ini. Terus yang ketiga itu fisik. Kena penyebab komponen abiotik fisik. Fisik itu contohnya yang biasa kita rasakan contoh air, dari air, udara, suara, terus ya. Suara, udara, atau yang lain-lainnya juga. Kalau kimiawi ini dia lebih ke kayak alergi. Contoh kita alergi obat-obatan, misalnya obat atau pestisida yang menyebabkan kalau untuk obat, kalau kita tidak pakai obat pasti menyebabkan alergi, baik itu gatal-gatal, pusing, atau sakit kepala yang tidak kunjung berhenti. Terus kita masuk ke mekanik. Mekanik ini contohnya seperti kita itu jatuh. Contohnya itu kita jatuh kayak pernah terpleset.
sehingga menimbulkan trauma atau kondisi cedera. Penyebabnya itu dari mungkin satu, dia penyakit tulang. Dari apa? Dari kronologisnya, oh dia pernah jatuh nih, atau dia cedera. Nah, dari itulah mungkin tulangnya bisa patah atau mengalami cedera. Itu yang disebut dengan penyakit. Lebih ke trauma. Oke, lanjut. Nah, host yang kedua itu host penjamu. Faktor kedua host. Host apa itu penjamu? Host penjamu atau diri kita sendiri. Semua faktor yang terdapat pada diri manusia. Nah, apa yang contoh-contohnya teman-teman bisa lihat? Yang pertama itu ada gen, ada jenis kelamin, usia, ras, mekanisme pertahanan tubuh atau imunitas tubuh, aktivitas, tingkah laku, dan yang terakhir budaya dan adat. Kita masuk yang pertama dalam unsur gen dulu. Contohnya itu gen. Kita tahu gen itu adalah unit struktural terkecil yang terdapat dalam pewarisan sifat atau materi genetik dalam satu manusia. Jadi kalau gen itu akan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi kalau mungkin gennya sudah rusak atau gennya kurang baik sebelumnya, dan itu juga akan berdampak menghasilkan organisme yang kurang maksimal. Jadi gen ini termasuk sangat mempengaruhi ya. Dan terus jenis kelamin, baik jenis kelamin yang satu itu baik laki-laki maupun perempuan, ditahu dulu kan berbeda juga. Mungkin kalau laki-laki mungkin dia lebih bisa tahan penyakit. Kalau perempuan kan mungkin beberapa faktor juga yang sangat mengkondisikan apakah dia bisa tahan satu penyakit atau tidak. Dan yang ketiga ada usia. Usia tentunya sangat mempengaruhi suatu penyakit itu dapat terjadi. Contohnya, usia pada lansia lebih rentan terkena penyakit daripada usia remaja atau usia anak muda. Karena kenapa? Karena sel-sel tubuh dari usia lansia itu sudah mengalami beberapa kerusakan atau tidak bisa digenerasi kembali, tidak bisa dibentuk kembali seperti sel-sel pada anak-anak yang mungkin rusak, bisa dibentuk kembali sel-selnya, ditumbuhkan kembali. Oh iya, bertambah untuk jenis kelamin juga. Kenapa termasuk jenis kelamin dalam komponen host ini? Contohnya ini, sambil contoh laki-laki atau perempuan. 90% perempuan itu mengalami penyakit kanker ovarium atau kanker serviks. Begitu juga atau dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih dominan untuk mengenai penyakit kanker prostat atau kanker payudara lebih dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Karena kenapa? Ya karena mungkin hormon-hormonnya juga pembentuknya berbeda ya tentunya. Oke, lanjut. Ras. Ras juga ini sangat mempengaruhi. Karena kenapa? Contohnya itu gimana ya? Kalau ras dan budaya dan adat ini sebenarnya hampir sama saja, tapi ada yang membedakan. Contohnya itu ras ini, contohnya ras A. Ras A itu lebih dominan untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatannya daripada B. Jadi
terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi ras juga termasuk oleh dalam komponen host atau penjam. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan tubuh. Kenapa disebut dimasukkan mekanisme pertahanan tubuh ini sebagai dalam komponen host? Yaitu tadi yang saya bilang, setiap orang mempunyai imunitas tubuh yang berbeda-beda tentunya. Ada yang sehat, ada yang kuat, ada yang memang dari sisi-sisinya memang lemah. Contohnya kena penyakit itu sudah sakit berhari-hari, ada yang penyakit parah yang kedua tapi imunitasnya masih bisa mentameng penyakit tersebut. Jadi makanya dimasukkan dalam komponen host. Terus aktivitas. Aktivitas ini juga sangat bergantung mempengaruhi penyakit tersebut dapat terjadi. Contohnya aktivitas di orang-orang yang bekerja di, contohnya kayak benang menjahit. Itu benang kalau teman-teman bisa tahu, serbuk-serbuk halusnya itu bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita, sehingga dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Kalau contoh yang lebih umumnya itu aktivitas, contohnya para pengamen atau para anak-anak jalanan yang mengumpulkan botol-botol bekas plastik. Tentunya dia tidak memperhatikan bagaimana kesehatannya karena kurangnya pengetahuan atau kesadarannya hal kesehatan yang lebih penting. Selanjutnya ada tingkah laku. Tingkah laku juga ini sangat mempengaruhi penyebab terjadinya suatu penyakit. Contohnya apa? Contohnya dia suka makan dengan gaya hidup yang serba instan, suka makanan junk food. Nah, ini penting. Junk food itu terkenal dengan sangat tidak baik dengan kondisi kesehatan kita. Tingkah lakunya dia suka makanan instan terus, indomie setiap hari. Ya tentunya dia gampang dong mengenai penyakit. Apalagi makanan junk food. Pokoknya yang makanan instan itu tergabung dalam tingkah laku bagaimana gaya hidup seseorang. Dia memperlakukan dirinya bagaimana. Ketika kita makan sehat, makan makanan yang bergizi, tentunya tubuh kita juga akan terhindar dari beberapa penyakit dibandingkan orang-orang yang tidak memperhatikan makanannya. Makanan sembarang, yang penting makan asal kenyang saja. Dan selanjutnya ada budaya atau adat. Kenapa budaya dan adat disebut juga mempengaruhi penyebab terjadinya penyakit? Ya karena orang itu selalu biasa masih menganggap kebudayaan atau adat istiadat, mempercayai adat istiadatnya. Sehingga contohnya dilarang makan ini, ya ikut. Padahal pengetahuan yang berkembang ini pada zaman ini tidak lagi berpacu pada budaya adat istiadat semacam itu. Seharusnya makanan itu bergizi, sehat, baik untuk tubuh kita, tapi karena budaya dan adat, sehingga kita tidak menyentuh makanan itu. Tentunya sangat merugikan sekali bagi diri kita, karena harusnya kita menjaga hanya karena salah satu faktor ini, sehingga kita melalaikan kondisi kesehatan tubuh kita. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Lingkungan ini terbagi dalam 3. Yang pertama, fisik. Fisik. Yang kedua, biologis. Yang ketiga, sosial ekonomi.
Mari kita bahas satu persatu. Kita masuk dulu yang pertama ya, fisik. Lingkungan fisik. Lingkungan yang bisa kita alami, yang kita bisa rasakan. Contohnya di sekitar kita. Kita itu mempunyai iklim yang tropis, sehingga mempunyai dua musim saja, musim kemarau dan musim hujan. Terus musim juga itu sangat mempengaruhi ya suatu penyakit. Contohnya pada musim hujan. Nah, pada musim hujan itu penyakit flu atau penyakit demam berdarah itu lebih meningkat dibandingkan dengan pada musim kemarau. Karena kenapa musim hujan itu kan pasti banyak air yang tergenang. Nah, jentik-jentik nyamuk itulah yang mengakibatkan kondisi DBD itu sangat prevalensinya meningkat. Terus ada geografi. Jadi musim, terus geografis. Geografis ini apa? Kondisinya terletak di mana? Contohnya negara-negara Eropa. Bagian Eropa itu kan turun salju sehingga dia beda dengan negara Indonesia yang tidak turun salju. Itu juga sangat mempengaruhi kondisi suatu penyakit ya. Kondisi tanahnya juga. Terus kondisi air dan udara. Udaranya bagaimana? Udaranya sehat tidak, banyak polusi atau tidak. Nah, di kebanyakan di perkotaan itu kan banyak sekali polusi, sehingga mengakibatkan penyakit saluran infeksi saluran pernafasan juga itu prevalensinya meningkat. Terakhir yang kedua, lingkungan biologis. Apa yang dimaksud dengan lingkungan biologis? Yang artinya semua makhluk hidup yang ada di sekitaran manusia. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan, hewan. Yang ketiga ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi bagaimana ya bentuknya? Nah, sudah tadi kita bahas bagaimana kayak contoh adat istiadat budaya 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 adat istiadat. Terus pekerjaannya itu apa? Nah, pekerjaan masyarakat mempengaruhi status sosial ekonomi juga. Contohnya dia berada di masyarakat yang miskin atau kurang. Tentunya pasti pengetahuannya juga tidak sama dengan masyarakat-masyarakat yang berada di kota-kota besar. Sehingga kesehatannya itu terabaikan atau terbengkalai dibandingkan dengan kota-kota besar yang mempunyai fasilitas-fasilitas kesehatan yang lengkap, fasilitas yang memadai, pengetahuan yang maksimal atau cukup, tetapi itu tidak secara lebih rinci bahwa menunjukkan bahwa di kota-kota besar itu orang lebih sehat daripada di kota-kota kecil. Tergantung dari gaya hidup juga, seperti yang tadi saya bilang. Tingkah laku. Jadi saling kalau dibilang tingkah lakunya baik, tapi kalau lingkungannya kurang baik, ya sama saja. Salah satu dari itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan kita. Nah, itu tadi penjelasan dari pria epidemiologi atau segitiga epidemiologi. Kita masuk materi selanjutnya. Nah, ini yang paling ditunggu mungkin karena saya membahas tentang teori roda. Sebenarnya ada terdapat beberapa teori dalam konsep epidemiologi, tetapi di sini saya menjelaskan teori roda. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini ada gambar lingkaran.
dan terdapat komponen-komponennya. Lingkungan yang paling luar, kemudian masuk ke host, dan terletak pada inti dari lingkaran ini yang disebut dengan genetik, inti genetik. Teori roda ini apa artinya? Manusia dengan faktor genetiknya sebagai inti. Jadi inti genetik itu yang mempengaruhi. Yang artinya manusia dengan faktor genetiknya sebagai inti dipengaruhi oleh lingkungan. Manusia dengan inti genetiknya sebagai pusatnya, dan itu semua dalam kedua komponen ini dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya lagi. Ini penjelasan yang lebih rinci ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat pada slide ini ada gambar lingkaran ya. Gambar lingkaran ini ada di situ juga dijelaskan host. Nah, kalau teman-teman sudah sebelumnya saya jelaskan kok genetik itu termasuk dalam komponen host. Dan yang hijau ini, lingkaran hijaunya itu agent atau penyebabnya. Terus yang ketiga itu environment atau lingkungannya. Jadi ini semua sebagian besar itu dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kendati pun itu tidak dikatakan sebagai lingkungan semua ya. Kita harus lihat dulu apa agentnya, terus bagaimana penjamunya atau diri kita sendiri. Dikatakan juga di sini teori ini mementingkan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Tadi ya, bilang lingkungan itu sangat mempengaruhi, tapi tidak, kita juga harus lihat bagaimana penyebab dan dirinya sendiri, orang itu sendiri. Dikatakan di sini contoh peranan lingkungan sosial. Contoh peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Nah, lingkungan sosial itu lebih menyebabkan penyakit stres. Contohnya itu sosialnya selalu pembulian. Sehingga dia mengalami depresi yang mengakibatkan mentalnya itu mengalami kayak stres. Mulai dari depresi sampai dia dengan gangguan mental. Terus yang kedua, peranan lingkungan. Peranan lingkungan fisik yang lebih besar dari lainnya pada sulung, contohnya itu pada penyakit vector-borne disease atau penyakit. Contohnya itu penyakit yang tadi seperti malaria atau DBD. Faktornya apa? Faktornya itu disebabkan oleh suatu biologis, artinya suatu dari hewan atau dari tumbuhan. Tapi contoh di sini keambil itu dari hewan. Contohnya apa? Nyamuk. Nyamuk mengakibatkan kejadian penyakit DBD atau malaria. Terus yang ketiga, peranan inti genetik. Peranan inti genetik yang lebih besar daripada lainnya mengalami penyakit keturunan. Contohnya apa? Contohnya itu dia obesitas.
Dikatakan dalam buku yang pernah saya baca, itu kalau orang tuanya sudah mengalami obesitas, 70% anaknya juga akan mengalami obesitas yang sama pula. Tetapi kalau belum orang tuanya mengalami, tetapi gaya hidupnya hanya 40%. Itu sudah termasuk lumayan ya. Itu tadi yang saya katakan, ini genetik sangat mempengaruhi. Karena gen itu unit struktural yang mewariskan kondisi itu generasi A ke generasi B dan generasi selanjutnya. Di sini kita bisa lihat itu penjelasan lebih lanjut ya. Ini yang tadi yang sudah di model pertama yang saya sampaikan, host, genetik, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Penjelasannya ini. Peranan lingkungan sosial atau lainnya dapat menyebabkan stres mental, seperti yang tadi saya katakan. Jadi kalau sosialnya kita memang kita terus tertekan, batinnya kita, pasti lama-lama kelamaan kesehatan mentalnya juga kita akan berubah. Dari yang tadinya baik, mengalami stres atau depresi. Bahkan beberapa anak muda sama sekarang itu lebih memilih bunuh diri. Karena apa? Stresnya yang sangat tinggi sekali prevalensinya. Terus yang kedua, peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya terdapat pada subum. Contohnya yang tadi itu. Fisik kan? Fisik apa yang tadi saya bilang? Musimnya, bagaimana letak kondisi geografisnya, terus bagaimana kondisi tanah, kondisi air di sana, udara, iklimnya. Itulah tadi saya katakan, negara di perkotaan itu lebih prevalensi penyakit infeksi saluran pernafasan itu lebih meningkat daripada daerah-daerah pedesaan. Yang ketiga, peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya terdapat pada penyakit malaria. Ini tadi saya sudah jelaskan juga. Biologis berarti lingkungan yang didasari oleh penyebabnya dari suatu makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, hewan nyamuk ini yang menyebabkan Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit malaria atau penyakit demam berdarah. Dan yang terakhir ada peranan inti genetik yang lebih besar lainnya terdapat pada penyakit keturunan. Contohnya tadi yang saya sebutkan itu obesitas. Contohnya juga itu pada untuk lingkungan fisik ya. Saya tambahkan peranan lingkungan fisik dari yang lainnya terdapat pada subum. Contohnya itu hemofilia. Itu wanita yang lebih rentan mengalami penyakit hemofilia. Contohnya itu di negara-negara barat. Tadi yang saya katakan, karena penyebab dipengaruhi oleh musim, kondisi geografisnya, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Terus kita highlight ada gambar di sini, sambungan dari gambar di atas. Nih, lingkungan sosial. Ada education, ada merokok, mungkin ya, nggak terlalu kelihatan. Ada smoking. Nah, contohnya itu kita tinggal di lingkungan sosial yang merokok. Teman-teman kita itu pada merokok semua, kelompok-kelompok kita, sekitar kita pada merokok semua nih. Lama-kelamaan kita juga akan terpengaruh.
sehingga kita juga menyebabkan kebiasaan yang kurang sehat. Yang kedua ada lingkungan. Fisik. Contohnya tadi apa yang tadi saya sebutkan, mulai dari musimnya, mulai dari kondisi tanah, kondisi iklim, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada kondisi biologi. Mulai dari umur, terus gaya hidupnya bagaimana, terus aktivitasnya apa. Itu tadi saya sudah bahas semua. Jadi umur sangat mempengaruhi. Lansia itu lebih mengalami kerentanan terhadap suatu penyakit daripada di usia yang muda. Terus untuk gaya hidup, jika kita suka makanan-makanan yang cukup instan, makanan-makanan junk food, ya pastinya juga kita akan terserang penyakit yang lebih rentan. Aktivitasnya tergantung dari aktivitasnya juga. Kalau kita suka malas-malasan atau bergerak, ya tentunya penyakit obesitas itu rentan terhadap kita. Oke. Oke deh, jadi kesimpulan dari teori roda ini, manusia dengan faktor genetiknya sebagai inti dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi ini semua saling mempengaruhi. Tidak hanya host saja, tidak hanya dari penyebabnya saja, dan tidak hanya dari lingkungannya saja. Tetapi ini semua disatukan oleh lingkup lingkungannya. Oke, jadi kalau saya sumber referensi yang saya dapatkan itu mulai dari buku. Ada di sini buku ajar epidemiologi, teman-teman bisa lihat dari buku mana saja saya ambil sumber referensi. Terus media apa, seperti video-video dari orang lain ya, dari YouTube, video-video edukasi lainnya dari berbagai aplikasi. Terus dari internet juga. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat tentunya juga bisa dieksploitasikan atau bisa dituangkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga dan merawat kesehatan tubuh kita. Demikianlah presentasi ini saya akhiri dengan quotes, pendidikan tertinggi ketika kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya Priscilla Audrey, sekian dari saya. Terima kasih.